يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Di antara sahabat Nabi saja, alhamdulillah mereka dibimbing oleh Nabi, dan bimbingan ini berlaku sampai hari kiamat. Ada yang terjebak dalam pemahaman atau keyakinan yang musyrik. Contoh, ketika Nabi Muhammad SAW menemukan, ini dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, salah seorang sahabatnya memakai gelang kuning dari Kuningan. Nabi bertanya, "Mahadhihi, kamu pakai apa?" "Itu tuh apa?" kata Rasul. Dijawab, "Hadhil wahinah." "Ya Rasulullah, ini adalah wahinah." Ini adalah wahinah. Wahinah itu kalau diterjemahkan ke bahasa kita kaum muslimin, "Ya Rasul, ini saya pakai untuk menambah kekuatan saya, untuk menjaga kesehatan saya, untuk menambahkan vitalitas saya." Apa kata Rasulullah? "Inzi'ha." Copot sekarang juga kata Rasul. Perhatikan ini. Ini sahabat loh Pak, apalagi kita-kita. "Inzi'ha fa innaha la tuziduka illa wahna." Benda-benda yang macam ini tidak akan menambahkan kepada engkau apa-apa kecuali hanya semakin bertambah lemah keyakinan engkau kepada Allah. Saya sehat karena ini, saya kuat karena ini, saya fit sekarang ini karena ini, kan begitu pada akhirnya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. "Inziha," copot sekarang kata Rasul. "Innaha la tuziduka illa wahna." Benda yang macam gini tidak akan menambahkan kepada engkau illa wahna, melainkan engkau bertambah lemah. Subhanallah. "Wa immitta wa immutta," kalau sempat engkau mati, wahya alaik, sementara engkau masih mengenakan barang yang kayak gini, "ma aflahta abada," selama-lamanya kau takkan pernah selamat. Mati dalam keadaan su'ul khotimah, masih membawa atau meyakini sesuatu yang syirik. Coba di mobil kita ada gantungan apa? Ada nggak jimat yang bergantung? Kalau gantung kunci nggak masalah Pak. Ya, coba di warung-warung, tidak sedikit saya nih masuk ke warung-warung, rumah makan, gantungannya macam-macam nih. Ada tanda-tanda perdukunan di situ. Ibarat Allah yang kami muliakan. Sedih kita melihat sekarang para dukun menjadi selebriti di televisi Pak, bermunculan dalam kemasan-kemasan yang berbeda-beda. Mungkin saya tidak perlu sebutkan namanya satu persatu lah, tetapi Bapak Ibu setelah saya jelaskan ini nanti, setelah acara ini nanti jelas-jelas, oh berarti itu dukun ya, itu berarti dukun ya. Ya, ada karakternya. Syekh Wahid Abdul Salam Bali menyebutkan karakter ini, dan pemerintahan kerajaan Arab Saudi secara resmi, bagian Departemen Agamanya mencetak ini dalam jumlah yang sangat banyak, disebarkan ke seluruh dunia dengan berbagai macam bahasa, ciri-ciri dan tanda-tanda dukun. Di antaranya sudah dibacakan oleh Ustaz kita barusan. Nanti kita ada ruang tanya jawab insya Allah yang cukup. Nah, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, tapi perlu dikasih tahu kepada kaum muslimin, di dalam Al-Quran tidak ada kalimat dukun. Nggak ada. Dalam hadis juga tidak ada kalimat dukun. D-U-K-U-N, dukun, nggak ada. Ya iyalah, nggak ada. Yang ada di situ hanya istilah sihir. Ya, ini ada yang adanya istilah sihir. Dukun itu bahasa kita. Nah, dukun itu macam-macam kaum muslimin. Jadi kalau kita bicara masalah dukun, kita cari dalilnya di ayat, hurrima alaikum dukun, nggak ada itu. Diharam kepada kamu dukun, perdukunan itu tidak ada. Tetapi mari kita dudukkan beberapa istilah dalam bahasa Al-Quran dan dalam bahasa hadis. Ada disebut dengan arraf,
Yang kedua disebut dengan kahin. Yang ketiga disebut dengan munajjim. Dan yang keempat disebut dengan sahir. Perbedaan mereka tipis, tetapi seluruh mereka ini adalah sekutu-sekutu iblis. Mereka adalah rusulus syayatin. Mereka adalah rasul-rasulnya para syaitan. Hum syirarul khalqi ala wajhil ardi mutlaqan. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk di muka bumi secara mutlak. Sejahat-jahat makhluk di muka bumi secara mutlak. Rusulus syayatin aduwullah wa aduwa rasulihi wal mu'minun. Mereka adalah musuh Allah, musuh rasulnya, dan musuh orang-orang beriman. Nah, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, siapa itu kahin? Kalau ada menemukan istilah arraf dulu. Arraf ini kita angkat dari hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini sahih, demikian juga oleh Imam Ahmad. Bunyinya, hadis ini dibacakan oleh ustaz kita. Saya ulangi kembali. Man ata arrafan, siapa yang mendatangi seorang arrafan, fasa'alahu an syai'in, lalu ia bertanya kepada arraf itu tentang sesuatu. Dia bertanya kepada arraf itu tentang sesuatu. Lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailatan. Dia tidak akan diterima ibadahnya, salatnya oleh Allah selama 40 hari 40 malam. Arrafan. Arraf ini dijelaskan oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Mereka adalah orang-orang yang mengaku tahu ya apa yang telah terjadi dulu dan apa yang sekarang sedang terjadi, padahal dia di sini. Umpamanya di Mesir sekarang ini sedang ada gempa bumi dalam skala 7, sekian skala Richter, padahal belum lagi diberitakan di TV. Tahu-tahu nanti setengah jam kemudian diberitakan di TV. Kok dia tahu duluan? Baru saja terjadi. Berarti ini arraf. Kalau dia sempat tahu ya, kalau dia sempat tahu, dan dia memang aku tahu. Saya tahu tuh apa yang terjadi di sana, apa yang terjadi di sana. Dulu di sini, padahal nggak ada informasi sampai kepada dia, tapi dia tahu ini arraf. Menanyakan orang macam itu, belum lagi mempercayai ini, sekedar menanyakannya saja kepadanya, ini sudah ditolak ibadah orang ini selama 40 hari 40 malam. Ini arraf, kahin. Perbedaan arraf dengan kahin. Kita dengarkan hadis yang berikut ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan juga Imam Ahmad. Man ata kahinan, siapa yang mendatangi seorang kahin, fasaddaqahu, dia percaya kepada si kahin ini, fasaddaqahu bima yaqul, dengan apa yang dikatakan oleh si kahin itu dia percaya. Oh, kamu ini sedang mengalami gangguan ini, kamu ini nanti akan begini ya. Nanti kalau kamu teruskan begini, nasib kamu akan begini. Kamu tidak boleh percaya dengan yang kayak gini. Nanti kamu akan begini. Rumah kamu harus dipindahkan ke sini, arahnya ke sini. Kalau dia mempercayai apa yang dikatakan oleh si kahin, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Dalam artian secara tekstual hadis ini, faqad, maka sungguh, kafara, telah kafirlah ia, bima, dengan apa-apa, unzila, yang telah diturunkan ala Muhammad, terhadap Nabi Muhammad SAW. Berarti kahin adalah orang yang mengaku tahu dengan apa-apa yang akan terjadi. Bedanya dengan arraf, kalau arraf Pak, yang kemarin dan yang sedang. Kalau kahin yang akan terjadi. Nah, ibarat Allah yang kami muliakan, yang ketiga disebut dengan munajjim. Munajjim ini ya, ini termasuk orang-orang yang mengaku bisa meramalkan nasib orang melalui bintang, melalui ilmu zodiak, ramalan bintang. Kadang-kadang melihat tipe gambar tangan atau melihat tipe wajah orang segala macamnya, lalu dia meramal begitu. Ini munajjim namanya, kaum muslimin kami muliakan. Orang-orang yang meramal nasib orang melalui telapak tangan, melalui perbintangan. Sekarang bahkan seperti yang dipublikasikan tadi ya sebelumnya, tidak sedikit koran-koran, majalah-majalah yang ikut mempublikasikan kesyirikan nyata ini. An-nujum, ahlun nujum, mereka menceritakan ini bintangnya orang lahir tanggal sekian, bintangnya anu, ya kan? Cocoknya jodohnya nanti dengan yang lahir tanggal sekian dengan bintang anu. Kalau bintang ini kawin dengan bintang ini celaka rumah tangganya. Kalau ini dengan ini kawinnya nanti makmur. Kalau kawinnya nggak akan punya anak, ada aja gitu. Yang mempercayai orang yang ahli tentang masalah itu disebut dengan munajjim. Hukumnya sama dengan di atas. Nah, yang keempat, dan ini yang paling buas kaum muslimin, ini yang paling berbahaya, sahir.
Sahir. Sahir ini terbagi dua kelompok. Fariqul awal, kelompok yang pertama, mereka adalah orang-orang yang ahli ngobatin orang lain, tapi dengan cara-cara yang Allah murka. Cara-cara yang Allah tidak ridhoi, bersekutu dengan syaitan atau membaca mantra-mantra yang penuh dengan kemaksiatan dan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sahir yang pertama. Sahir al-fariqul tsani, kelompok yang kedua, mereka adalah orang yang mau mengerjakan permintaan orang lain dengan imbalan tertentu, ya, menyakiti orang lain. Nah, inilah tukang santet, tukang teluk, tukang guna-guna, tukang pelet, ya, yang lain-lainnya apa? Ini kelompok sahir. Mereka merusak akidah umat dan mereka merusak umat. Makanya di zaman pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar mengumumkan tidak boleh ketemu dimanapun seorang sahir kecuali bunuh di tempat. Ini difatwakan Umar bin Khattab dalam masa pemerintahannya. 3 ulama mazhab, Imam Syafi'i dan guru beliau Imam Malik bin Anas, serta junior beliau yaitu Imam Ahmad ibnu Hanbal, imamnya para ahli hadis, sepakat mengatakan di dalam kitab Al-Kabair oleh Imam Az-Zahabi dijelaskan ini, ketiga imam ini sepakat mengatakan sahir di mana ketemu, tangkap di tempat, bunuh di situ. Tapi Imam Abu Hanifah mengatakan tangkap di situ, suruh dia tobat, baru setelah dia tobat dibunuh. Ujungnya kan dibunuh juga, Pak. Tapi Imam Abu Hanifah menyarankan untuk suruh tobat dulu, baru dibunuh. Kalau 3 mazhab tadi tidak. Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal enggak suruh-suruh tobat-tobatan, dibunuh di tempat. Tapi ini eksekutornya wajib pemerintah. Jangan sampai dengarkan pengajian ini keluar udah pegang pacul kemana-mana, nyari dukun. Kata Ustadz Zulkifli tadi dibunuh di mana ketemu. Wah, bahaya itu kaum muslimin. Ini perintahnya harus dari ulil amri. Kalau lakukan sendiri saya tidak bertanggung jawab. Ini bukan wewenang kita kaum muslimin. Wilayah darah itu wilayah pemerintah. Kalau pemerintah mengatakan lakukan, lakukan. Perang, jangan. Begitu kaum muslimin.